Mas Budi, mungkin boleh dijelaskan begitu ya soal peran dua tersangka sehingga KPK menyatakan ada kurang lebih ini ada kerugian negara 1 triliun rupiah. Mungkin boleh dijelaskan secara rinci. Baik Mbak Diana, terkait dengan peran-peran para pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, tentunya yang pertama adalah terkait dengan diskresi yang dilakukan oleh Kementerian Agama berkaitan dengan tambahan kuota ibadah haji yang Mhm. diberikan oleh pemerintah Arab Saudi kepada pemerintah Indonesia. Ya. Gimana kalau kita melihat latar belakangnya, Mbak Diana, bahwa pemberian tambahan kuota itu adalah untuk memangkas panjangnya antrean Mhm. yang ada di sejumlah wilayah di Indonesia, di mana kita ketahui ada yang bahkan sampai 30-40 tahun. Nah, Ya. atas permasalahan tersebut, maka kemudian pemerintah Indonesia berangkat ke Arab Saudi untuk membahas itu dan kemudian kita diberikan tambahan sebesar 20.000 kuota. Mhm. Nah, kalau kita melihat latar belakang tersebut, Mbak Diana, tentu adalah peruntukan dari kuota ibadah haji ini adalah untuk yang reguler, Oke. yang umum. Ya, namun demikian dilakukan diskresi splitting kuota ibadah haji ini 50-50. Mhm. Bahkan kalau kita melihat kepada acuan Undang-Undang 8 2019 terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji, maksimal plotting untuk kuota haji khusus adalah 8%. Oke. 92% untuk umum. Namun demikian, splitting yang dilakukan jauh lebih besar dari angka maksimum tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan dari kuota ibadah haji ini yang kemudian bertambah sangat signifikan di lajur kuota ibadah haji khusus yang Mhm, mhm. kemudian dikelola, diselenggarakan oleh para PIHK atau Biro Travel, Mbak Diana, kemudian di ujungnya adalah adanya dugaan aliran uang dari para PIHK atau Biro Travel ini kepada pihak-pihak di Kementerian Agama. Nah, ini kan kemudian menjadi utuh antara diskresi awal yang dilakukan, kemudian di hilirnya ada dugaan aliran uang Oke. terkait dengan kuota haji tersebut. Begitu kira-kira secara umum, Mbak Dian.